Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Resi Febriani. Aku dari Prodi PGSD. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Nah, di video kali ini aku mau ngobrol-ngobrol singkat nih sama kalian. Sesuai dengan judul, kita akan bahas tentang self-love. Self-love itu topik yang banyak dibicarakan oleh orang-orang. Tapi teman-teman tahu nggak sih makna self-love itu apa? Yuk kita bahas bareng-bareng. Self-love menurut Kosaba adalah kondisi ketika kita dapat menghargai diri sendiri dengan cara mengapresiasi diri saat kita mampu mengambil keputusan dalam perkembangan spiritual, fisik, dan juga psikologis. Nah, self-love itu penting nggak sih? Penting dong. Menurut Aimi Daramus, psikolog klinis untuk urban balance dalam Insider, self-love akan membantu kita untuk menikmati saat-saat indah di dalam hidup kita. Selain itu, self-love juga membuat kita percaya bahwa kita memiliki kemampuan untuk menangani saat-saat yang buruk. Nah, ketika kita tahu self-love itu apa, menurut definisi yang telah aku sampaikan tadi, ada 4 langkah untuk menuju self-love. Karena self-love itu kan bukan istilah yang sederhana ya teman-teman. Semua orang terkadang terkecoh antara self-love dengan narsisme. Apa sih perbedaannya? Nanti kita bahas ya. Yang pertama, ada self-awareness. Self-awareness itu adalah kesadaran diri. Maksudnya apa? Jadi, sebelum kita mencintai diri kita sendiri, kita harus tahu apa saja kelemahan dan kelebihan yang ada di diri kita. Bagaimana cara kita mencintai diri sendiri kalau kita tidak tahu apa saja sih yang ada di diri kita, kelemahan dan kelebihannya. Kita harus tahu dulu nih, apa sih kelemahan dan kelebihan kita. Yang kedua, ada self-love atau harga diri. Sebelumnya kan kita udah sadar nih kelemahan dan kelebihan kita itu apa. Nah, setelah kita mengetahui keduanya, kita akan tahu nih bahwa aku ini berbeda loh. Perbedaan aku atau kelebihan dan kekurangan aku itu membuat aku menjadi pribadi yang berbeda dari orang lain, sehingga akan membuat aku mempunyai nilai diri atau harga diri. Ketiga, ada self-esteem, yaitu kepercayaan diri. Setelah kita tahu diri kita sendiri, value-nya kita, maka selanjutnya adalah kita menjadi percaya diri akan hal itu. Karena yang pribadi saya rasakan, atau mungkin teman-teman di luar sana juga merasakan, bahwa kita itu tidak percaya diri karena kita tidak tahu diri kita itu seperti apa. Jadi kita nggak berani untuk tunjukin nih ke orang, atau enggak tunjukin kepada dunia bahwa kita itu bisa dan kita itu worth, kayak gitu. Yang keempat, ini yang terakhir, tapi belum terakhir, self-care atau perawatan diri. Setelah kita tahu apa yang ada di diri kita, apa yang udah kita punya, kita harus menjaga kan kondisi fisik kita, kondisi mental kita, itu harus dijaga agar kita tampil dengan percaya diri, agar kita bisa menghargai diri kita sendiri. Misalnya dengan apa? Misalnya dengan me time, itu yang paling sering didengar oleh teman-teman mungkin ya, atau olahraga, atau cek kesehatan. Pokoknya segala bentuk hal untuk merawat diri kita itu termasuk dalam self-care. Nah, yang udah kita tunggu-tunggu yaitu perbedaan dari self-love dengan narsistik. Apa sih perbedaannya? Yang pertama, memprioritaskan diri sendiri. Yang kedua, menghargai pencapaian. Dan yang ketiga, lebih empati. Nah, sekarang itu narsisme. Yang pertama, minta berlebihan pada diri sendiri. Yang kedua, selalu merasa iri. Yang ketiga, memiliki kebutuhan tak terpuaskan. Dan yang keempat, ingin menjadi pusat perhatian. Nah, setelah semuanya yang sudah kita bahas tadi, kesimpulannya, self-love itu bukan hanya tentang kecintaan terhadap diri sendiri, tapi juga menerima kelebihan dan kekurangan, memanfaatkan dan mengupgrade diri kita sendiri, menghargai usaha diri, capaian diri sendiri, tanpa menjatuhkan orang lain. Sekarang aku mau tanya nih, sudahkah kamu cinta akan dirimu sendiri? Nah, sekian dulu nih video kita hari ini. Semoga obrolan kita tadi memberi manfaat kepada aku dan juga kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.